lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Terobosan Indonesia disoroti oleh banyak negara. Jadi langkah berani Indonesia seperti mana yang kita lihat Indonesia sekarang gitu kan. Semakin pesat berkembang memang sangat-sangat disoroti oleh banyak negara gitu. Tidak kurang juga yang terkejut gitu kan. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. อินโดนีเซียมากขึ้นเรื่อยๆครับไล่เรียงมาโตโยต้าก็ไป Honda ก็ไป Mitsubishi ก็ไป Suzuki ก็ไปตัวอินโดนีเซียเองเขา Kereta api penumpang elektrik berkelajuan tinggi pertama dengan pasukan pemeriksa telah tiba di Pelabuhan Jakarta pada 1 September lalu. Terobosan Indonesia ya disoroti banyak negara. Indonesia sebagai negara yang sudah diakui dunia sepak terjangnya, tentu mendapatkan banyak perhatian dari banyak negara. Ada yang terbuka, namun ada juga yang secara diam-diam mengamati. Tanpa membuang lebih banyak waktu, berikut negara yang mengamati terobosan kemajuan Indonesia secara sembunyi-sembunyi. Terobosan Indonesia ya. Langkah-langkah berani Indonesia mencapai kemajuan. Yang pertama adalah negara dengan julukan Gajah Putih Thailand. Thailand sangat dikenal dengan industri otomotifnya yang terbesar di Asia Tenggara. Namun dalam waktu dekat ini, Thailand merasa mendapat penantang baru yakni Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena 3 faktor. Yang pertama adalah sumber daya manusia Indonesia yang semakin produktif, iklim investasi yang memasuki babak baru, juga tren kendaraan listrik. Banyak dari netizen di Thailand menyoroti apa yang sedang negara kita rencanakan. Bahkan, beberapa dari mereka tampaknya lebih mengetahui daripada kebanyakan masyarakat kita. Indonesia adalah satu-satunya negara yang diwanti-wanti oleh Thailand dalam industri otomotif di Asia Tenggara. Karena jika melihat Vietnam, Filipina atau Malaysia saja, tampaknya Thailand masih dapat mengimbangi. Beda halnya jika Indonesia nantinya sudah bergerak secara masif, terutama terbukanya banyak kota industri di luar Pulau Jawa, maka Thailand akan bingung untuk mengatasi. Jadi ada persaingan sudah dari Indonesia.เอาแค่อาเซียนอย่างเดียวเนี่ยประเทศไทยก็เป็นเจ้าตลาดเพราะว่าเราเป็นแหล่งผลิตรถยนต์รายใหญ่ของอาเซียนแต่พอยุคหลังๆมาเราก็จะพูดถึงคำว่าเวียดนามกันมากขึ้นแต่อย่าลืมหนึ่งในประเทศที่น่าสนใจแล้วน่าจับตามองด้วยขนาดเศรษฐกิจด้วยจำนวนประชากรคือประเทศอินโดนีเซียและต้องให้ข้อมูลว่าอินโดนีเซียเนี่ยมีแร่นิกเกิลเยอะมากๆ1 ใน 3ของแร่นิกเกิลสำรองในโลกอยู่ที่นี่ Begitu juga dengan keadaan kota Jakarta, yang semakin kesini semakin asri dengan tata kelola ruangan hijau, membuat banyak orang Thailand iri dan pesimis pada Bangkok ibu kota negaranya. Belum lagi moda transportasi yang kian bersih dan modern, membuat banyak dari orang Thailand yang berkunjung ke Indonesia, berdecak kagum sambil sembunyi tersipu. Hal ini dapat dimaklumi, karena gambaran sebagian besar masyarakat Thailand, Indonesia adalah negara yang tidak lebih maju dari negara mereka. ขับมาประมาณ 4 กิโลแล้วนะคะ เรายังเห็นต้นไม้แบบนี้ค่ะ สูงใหญ่ท่วมหัวเราตลอด2 ข้างทางเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้เรามาย่านอีกโซนหนึ่งนะคะเซ็นทรัลพาร์คของจาการ์ตาอินโดนีเซียค่ะ เป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่ใหญ่นะคะ แล้วก็โซนนี้เป็นเมกาคุนิงันค่ะ ดูความเขียวความเก็บต้นไม้ของเมืองจาการ์ตาค่ะเพื่อนๆเห็นแล้วเกิดความอิจฉาเกิดความเป็นห่วงเมืองไทยเลยนะคะจริงนะคะไม่ดราม่าเรื่องจริงเลยค่ะจาการ์ตามีสายเคเบิลแบบนี้ไหมนี่ค่ะบางโซนเอาลงแล้วบางโซนยังไม่เอาลงโซนที่ไม่เอาลงเขาก็ตัดแต่งต้นไม้ให้พ้นสายไฟขึ้นไปนะคะอันนี้น่าจะเป็นตอไม้ค่ะบนถนนรัชดาของเรา
เรียกต้นไม้ไม่ได้เลยค่ะแต่เพชรเพิ่งเดินไม่เยอะนะคะมาถึงกรุงเทพได้อาทิตย์หนึ่งเดินเส้นรัชดานะคะแล้วก็เดินสุขุมวิทค่ะเดี๋ยวเพชรมีเวลานะคะยังไม่ได้กลับต่างประเทศนะคะก็จะเช็คไปเรื่อยๆอะค่ะว่าถนนเส้นไหนโซนไหนของกรุงเทพเรานะที่จะสู้เมืองจาการ์ตาได้บ้างที่จะพอเอาอวดชาวโลกเอาอวดสังคมเอาอวดชาวโซเชียลอย่างเราเนี่ยได้บ้างนะคะแล้วจะมาอัปเดตค่ะความภาคภูมิใจของคนไทยของเราของกรุงเทพของเราว่าโซนไหนที่จะอวดชาวจาการ์ตาอินโดนีเซียได้บ้าง Yang kedua adalah Vietnam. Vietnam adalah negara yang paling getol dan ambisius ingin menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Walaupun pertumbuhan ekonomi di sana termasuk di antara yang terbaik di Asia Tenggara, namun apa daya. Karena negara-negara terutama di Asia Tenggara Maritim, terlalu strong untuk dilangkahi. Negara Asia Tenggara Maritim seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina dan Singapura, adalah spek negara yang tidak main-main dalam hal ekonomi. Selain ditunjang dengan sumber daya alam yang melimpah, kultur budaya yang sangat kaya, sumber daya manusianya pun semakin berkompeten. Namun ada yang harus kita ketahui dari negara Vietnam ini. Negara ambisius ini beberapa waktu belakangan kerap menyoroti Indonesia. Bukan menganggap kawan atau lawan, tapi lebih kepada tidak ingin ketinggalan. Vietnam menyadari bahwa tahun-tahun belakangan adalah eranya Indonesia, di mana negara kita mendapatkan perhatian lebih di dunia internasional. Vietnam sebagai negara yang juga ingin dipandang tentu saja tidak tinggal diam, mereka mengeluarkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mengimbangi Indonesia. Banyak dari masyarakat Vietnam senang melihat kemajuan di negara kita. Karena dengan begitu, mereka merasa punya rival yang kuat untuk lebih kompetitif. Như cả nhà có thể thấy thì phần mái của cái trạm xe buýt này á, nó có hình dạng giống như là một con thuyền khổng lồ vậy đó. Nhìn rất là độc đáo và thú vị phải không cả nhà? Và một điều đáng tự hào hơn cả là thiết kế này được sáng tạo bởi một kiến trúc sư người Indonesia luôn á cả nhà. Xe của cảnh sát dẫn đường này cả nhà, nhìn ngầu thế nha. Mà mình nghe kêu là cái khu vực này á, nó cũng mới đấy phát triển đâu đó cỡ 10-20 năm trở lại đây thôi. Quá ư là ngoạn mục cả nhà ha. Yang ketiga adalah Bangladesh. Negara nyentrik ini diam-diam sangat mengagumi negara kita. Awal masyarakat Bangladesh umumnya mengenal nama Indonesia, jelas karena Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dari situ mereka mulai tertarik dan ingin mengenal lebih jauh tentang negara kita. Melihat kota di Jakarta yang semakin modern, negara Teluk Bengal ini merasa perlu untuk mencontoh Indonesia. Ibu kota Dhaka Bangladesh yang bagi sebagian besar mereka sudah tidak layak huni, perlu proses modernisasi seperti Jakarta. Jakarta mereka rasa adalah role model yang tidak muluk-muluk bagi mereka. Dikarenakan Jakarta dulunya juga memiliki banyak kemiripan dengan ibu kota negara mereka. Walaupun tidak sepadat dan separah itu. Berkaca pada Indonesia, masyarakat Bangladesh kerap menyalahkan pemerintahnya yang dianggap tidak becus dalam mengelola negara. Hingga banyak dari mereka menganggap, Dhaka adalah bentuk neraka dunia yang nyata. This is the worst job in the world. Transporting passengers and their baggage by cycling. It's work that animals should be doing. Begitu juga dengan moda transportasi. Jakarta dinilai mengalami banyak kemajuan secara di luar dugaan. Kota yang dulunya dipenuhi dengan kendaraan umum berkarat, dalam sekejap waktu dapat menjelma menjadi kota dengan transportasi canggih dan modern. Dan hal yang paling membanggakan, Indonesia banyak membuatnya sendiri di dalam negeri, di antaranya bus dan kereta api. Ingin lebih dekat dan belajar dari Indonesia, pemerintah Bangladesh pun kerap memesan bus dan kereta api dari Indonesia, guna memodernisasi kendaraan umum mereka. Karena sudah bukan rahasia umum lagi, masalah paling kompleks di ibu kota negara tersebut ialah kepadatan dan kemacetan. Halo,
তো বন্ধুরা দেখুন যে এখানে কি অবস্থা, এখানে খাবার দাবারের মানগুলো দেখেন। এটা আমি কিনেছিলাম আসলে 35,000 ইন্দোনেশিয়ান রুপি দিয়ে। আর এখানে ভাত আছে, গরুর মাংস আছে, আর কিছু সবজি, আর সাথে চা আছে। আর দেখেন পরিবেশটা আসলে কত সাজানো গোছানো, একদমই বিমানের মতো মনে হবে। আপনি ট্রেনের ভিতরে আছেন এটা আপনার মনে হবে না, মনে হবে যেন আপনি একদম বিমানের ভিতরে আছেন। এখানে যে সব কিছুর মান একদমই মানে বিমান স্টাইলের। আর এখানে আমি যদি আপনাদেরকে আরেকটু দেখাই টয়লেটের বিষয়ে, তাহলে আপনারা দেখতে পারবেন যে প্রত্যেকটা বগির সাথেই কিন্তু এদের টয়লেটের ব্যবস্থা আছে। এবং দেখুন এখানে পানির ব্যবস্থা। তারপর Yang keempat adalah Papua Nugini. Papua Nugini adalah negara yang terdekat dengan Indonesia. Tapi entah mengapa, rasanya negara tersebut terasa berada di belahan bumi lainnya. Mungkin ini dikarenakan Papua Nugini dulunya terlalu tertutup dan malu-malu kucing dengan Indonesia. Ditambah preman OPM yang banyak bertengger di sana, mempengaruhi arah kebijakan pemerintahannya. Namun jangan salah, Papua Nugini sebenarnya selalu memperhatikan perkembangan negara kita Indonesia. Utamanya wilayah Indonesia bagian timur. Awalnya Papua Nugini enjoy saja pada Indonesia, sampai Presiden Jokowi bergerak memajukan wilayah Papua, barulah negara tersebut tersentak. Papua Nugini dalam sekejap ditinggalkan oleh wilayah Papua Indonesia. Baik dari infrastruktur, kesehatan, ekonomi, keamanan, sumber daya manusianya, dan hampir di semua sektor. Negaranya King Charles ini sejatinya sedikit berbeda dengan negara-negara kurcaci di sekitarnya, yang sangat benci pada Indonesia. Papua Nugini sangat menghormati, namun sembari sungkan dan segan. Ia hampir tidak pernah mengusik negara kita, apabila tidak ditekan oleh preman OPM. Sementara negara kurcaci di sekitarnya, justru memiliki sifat dengki pada Indonesia. Walaupun wilayah Pulau Papua terbelah menjadi dua negara, hanya Papua Nugini negara di Oseania yang menganggap Indonesia seperti saudara. Sementara saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Perdana Menteri Papua Nugini James Marape menyampaikan terima kasihnya atas sambutan hangat selama berkunjung di Indonesia. James Marape menilai hubungan negaranya dengan Indonesia tak hanya sekedar hubungan diplomatik, tapi lebih seperti saudara. Menurut James, kedekatan negaranya dan Indonesia sudah berlangsung sejak lama, sejak menjalin relasi diplomatik pada 1967. Kemajuan di Papua Indonesia sering diberitakan oleh media di Papua Nugini, membuat masyarakatnya semakin antusias untuk menyambut era baru persahabatan kedua negara. Mereka tentu saja tidak ingin kehilangan momen untuk lebih dekat dengan Indonesia, hanya karena preman OPM yang kacau dan tidak jelas arah hidup dan matinya. Bersahabat dengan Indonesia sudah tentu akan membuat banyak keuntungan bagi Papua Nugini. Karena Indonesia akan dengan senang hati untuk bekerja sama, saling berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika ada yang ditambahkan, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, mohon bantu dengan subscribe, like dan komen, guna meningkatkan algoritma video. Oke guys, jadilah dia videonya ini. Jadi itu dia ya, memang perkembangan pesat gitu yang dialami oleh Indonesia sekarang dalam beberapa tahun terakhir ini. Memang eranya Indonesia gitu kan, dapat dilihat banyaknya negara yang menyoroti gitu perkembangan pesat Indonesia. Lepas tuh banyak yang mau mengikuti juga langkah Indonesia gitu ya. Terobosan-terobosan Indonesia itu sangat-sangat disoroti oleh banyak negara. Jadi itulah dia kekuatan Indonesia gitu yang mampu untuk buat banyak negara terkejut juga gitu ya, melihat terobosan, langkah dan juga perkembangannya yang semakin pembangunannya yang semakin masif gitu, oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.